Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi IPA SMP kelas 9 mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kali ini akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama materi genetik, yang kedua struktur DNA dan RNA, dan yang ketiga peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Setelah kamu mengamati temanmu, tentunya kamu melihat bahwa kamu dan temanmu memiliki banyak perbedaan karakteristik. Mungkin ada temanmu yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting, atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kulangsat, dan ada yang hitam. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh gen yang diwarisi dari orang tua kita. Melalui gen ini pula, karakteristik tubuh kita mirip dengan orang tua kita. Bagaimana proses pewarisan gen-gen dari orang tua kepada keturunannya? Baiklah, kita akan bahas yaitu yang pertama mengenai molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang pertama yaitu materi genetik. Pada materi genetik yang akan dibahas yaitu yang pertama warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan jenis penyakit yang kamu miliki tidak serta-merta hadir dalam tubuh kamu. Yang kedua, setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid, dan RNA atau ribonukleik acid. Pada suatu untaian DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Tahukah kamu di manakah DNA berada? Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambaran untaian molekul DNA pada suatu sel. DNA terletak di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. Agar DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Lilitan DNA dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Yang kedua, struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X.
Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Franz Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau bentuk ulir. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat bentuk dari untaian ganda, struktur molekul DNA. Yang A berbentuk heliks dan yang B struktur kimia parsial DNA. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin atau A yang selalu berpasangan dengan timin yang dilambangkan dengan T, serta guanin yang dilambangkan dengan G yang selalu berpasangan dengan sitosin yang dilambangkan dengan C. Basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau T. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil atau U. Yang ketiga, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan. Sedangkan yang lainnya disebut dengan karakter sifat resesif. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa atau kecil. Sifat-sifat atau karakter yang terlihat oleh mata seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen. Susunan informasi genetik atau gen dari suatu individu yang mengkode karakteristik disebut genotip. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan diagram kromosom perkawinan laki-laki dengan perempuan. Jumlah kromosom sel tubuh sebanyak 23 pasang. Karena dalam keadaan diploid atau 2N, jumlah total kromosom menjadi 23 dikali 2 sama dengan 46 buah kromosom. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom nomor 23 atau gonosom inilah yang membedakan kalian laki-laki atau perempuan.
Penulisan kromosom kelamin atau gonosom laki-laki ditulis dengan pasangan huruf X besar dan Y besar. Dan untuk perempuan ditulis dengan pasangan huruf X besar dan X besar. Karyotipe atau susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22 A besar plus X besar Y besar. Dan untuk perempuan ditulis dengan rumus 22 A besar plus X besar di mana dapat kita lihat pada gambar pada bagian parental atau induk. Untuk kromosom laki-laki 22 AA plus XY, dan untuk perempuan 22 AA plus XX. Karena pada sel kelamin kromosom tidak dalam keadaan berpasangan atau haploid, maka karyotipe sel kelamin jantan atau sel sperma yaitu 22A plus X besar atau 22A plus Y besar. Sedangkan karyotipe sel kelamin betina atau sel ovum yaitu dilambangkan dengan 22A plus X besar. Pada gambar dapat kita lihat pada bagian gamet untuk kelamin jantan 22A plus X besar atau 22A plus Y besar. Sedangkan untuk betina 22A plus X. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau dilambangkan dengan F besar. Sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau P besar. Ketika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X besar bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin X besar, maka akan menghasilkan anak keturunan dengan jenis kelamin perempuan atau XX besar. Nah, pada gambar dapat kita lihat pada bagian filial atau anak. Untuk anak berjenis kelamin perempuan dilambangkan dengan 22 AA plus XX besar. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X besar bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y besar, maka akan menghasilkan anak keturunan dengan jenis kelamin laki-laki dengan X besar dan Y besar. Nah, pada gambar dapat kita lihat pada bagian filial atau anak untuk keturunan dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 22 AA plus X besar Y besar. Baik, terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Selamat belajar, jangan lupa like, share, dan di subscribe ya.